Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rama Fitri dengan nomor BP 2010933003. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Apa sih identifikasi masalah? Identifikasi masalah itu adalah mengklarifikasikan dan mengendalikan bahaya serta risiko dari setiap kegiatan operasional dan produksi yang berada di sekitar kita. Seperti pada slide, saya contohkan sendiri yang berlokasikan di kos saya sendiri, yaitu kos lantai 3. Bahaya yang dapat terjadi yaitu katrol yang tiba-tiba jatuh seperti yang terlihat karena letaknya tuh yang di tempat yang sering dilalui. Resiko yang bisa terjadi yaitu mengenai kepala orang yang ada di bawah. Hal yang bisa dikontrol yaitu memasang katrol di tempat yang khusus atau tidak dilalui oleh orang yang banyak. Selanjutnya, bahaya itu terjadi disebabkan oleh kondisi atau disebabkan dari lingkungan. Bahaya itu sendiri bisa terjadi akibat dari kondisi. Yang bisa mengatasi permasalahan ini adalah ibu kos saya sendiri. Selanjutnya, yang kedua, tetap terjadi di kos saya sendiri, di kos lantai 3. Bahaya yang terjadi yaitu tangga yang tidak memiliki pegangan. Risiko yang bisa terjadi terjatuh karena tidak memiliki pegangan. Hal yang bisa dikontrol adalah menggunakan tangga yang ada pegangan karena itu tentunya lebih safety terhadap penggunanya. Bahayanya sendiri disebabkan oleh keadaan atau situasi yang bisa mengatasinya adalah ibu kos saya sendiri. Selanjutnya adalah JSA atau Job Safety Analyst. Job Safety Analyst adalah teknik di mana keselamatan yang fokusnya pada identifikasi bahaya yang berhubungan dengan rangkaian pekerja atau tugas yang dilakukan. Seperti dilihat pada slide, formulir JSA yang saya gunakan yaitu memasang gantungan kamar mandi yang berlokasikan di toilet umum. Deskripsi pekerjaan yaitu yang pertama kita tuh harus menandai dinding yang akan kita pakukan. Selanjutnya kita memaku dinding dan memasang gantungan. APD yang kita butuhkan, kedua, titik sejajar menyebabkan gantungan itu tidak lurus. Yang kedua, tidak tepat memaku sehingga tangannya terluka. Yang ketiga, paku tidak tertancap terlalu kuat yang menyebabkan gantungan itu mudah jatuh. Pengendalian bahaya yang bisa kita lakukan yaitu menandai dengan penggaris agar sejajar. Selanjutnya, berhati-hati dalam memakai palu dan pastikan arah paku sesuai dengan yang akan dipakukan. Yang ketiga, memastikan bahwa paku tersebut telah tertancap kuat terlebih dahulu. Baru setelah itu kita memasang gantungan. Selanjutnya itu saya akan membahas mengenai penyakit akibat kerja. Ketika suatu pekerjaan dilakukan dengan tidak mempertimbangkan K3 dari pekerja, maka akan menyebabkan beberapa penyakit. Seperti yang pertama, duduk yang terlalu lama di depan komputer dapat menyebabkan penyakit berupa sakit punggung atau lordosis, serta solusi yang bisa saya berikan yaitu menjaga postur duduk yang baik dan menggunakan APD atau menggunakan sandaran kursi yang ergonomis serta kursi yang telah dirancang khusus untuk pekerja kantoran untuk duduk yang lama. Yang kedua, bekerja selama berjam-jam di depan komputer. Tentu saja hal ini akan menyebabkan sakit kepala bagi operatornya. Solusi yang bisa saya berikan yaitu beristirahat secara berkala, yaitu selama 5 menit sampai 1 jam agar otot mata tidak terlalu tegang pada saat bekerja. Yang ketiga, bekerja dengan lembur. Bekerja dengan lembur dapat mengakibatkan penyakit jantung dan sistem peredaran darah. Apalagi sekarang yang saya sering temui, orang yang bekerja lembur selalu mengkonsumsi kopi. Kopi yang dikonsumsi secara rutin akan berakibat terhadap jantung. Solusi yang bisa saya berikan, mengelola stres kerja dengan baik, dan mengonsumsi makanan yang menyehatkan bagi jantung. Jadi ketika lembur, tidak secara rutin untuk meminum kopi, tapi
beralih ke makanan yang mungkin kaya akan protein seperti kacang, atau yang lainnya. Selanjutnya itu AREC atau Anticipation, Recognition, Evaluation, dan Control. Contoh yang bisa saya berikan yaitu yang pertama, aktivitasnya tidak memakai helm proyek ketika tidak lupa memakai helm proyek ketika memasuki kawasan pembangunan. Antisipasinya yaitu terjadi kecelakaan berupa jatuhnya batu dari pekerja ke kepala. Recognition-nya mengidentifikasi bahaya yang akan terjadi jika tidak menggunakan APD dengan lengkap. Evaluasinya tuh menyediakan APD bagi orang yang akan memasuki kawasan pembangunan, seperti manajer yang akan survei lapangan. Kontrol yang bisa saya berikan, pemeriksaan terhadap orang yang akan memasuki kawasan pembangunan secara berkala. Jadi ketika ada orang yang ingin memasuki kawasan industri, sebaiknya ada orang yang mengingatkan seperti kayak satpam gitu. Jadi ketika ingin memasuki suatu kawasan industri, harus memakai APD. Kalau tidak, tidak boleh masuk ke kawasan industri ataupun kawasan pembangunan. Yang kedua, perusahaan yang akan membuat gedung laboratorium baru. Antisipasinya terjadinya kecelakaan berupa ledakan bahan labor. Recognition-nya mengidentifikasi isu berupa isu kesehatan dan keselamatan. Evaluation-nya mempertimbangkan bagaimana penyimpanan terhadap bahan-bahan yang mudah meledak. Serta controllingnya penyediaan gudang terhadap bahan-bahan yang mudah meledak dan pemeriksaan berkala terhadap bahan-bahan tersebut. Jadi ketika kita akan membangun sebuah labor, kita harus mempertimbangkan bagaimana kecelakaan yang akan terjadi di labor tersebut. Seperti bahan-bahan yang mudah meledak, kita harus mengamankannya di gudang yang memiliki suhu yang terjaga, sehingga bahan-bahan yang mudah meledak itu tetap terjaga. Selanjutnya, kegiatan konstruksi yang dilakukan secara bising. Antisipasi yang bisa kita berikan yaitu berupa kerusakan indera pendengar sebagai yang akan berdampak terhadap ketulian terhadap pekerja. Selanjutnya, recognition-nya mengidentifikasi berapa lama sih waktu yang seharusnya dilakukan saat bekerja dan tingkat kebisingannya. Evaluation-nya menyediakan APD untuk telinga pekerja agar tidak terlalu bising saat bekerja dan melakukan istirahat secara berkala. Controllingnya menganalisa alat kerja yang akan digunakan, pengaturan waktu kerja, pengukuran kebisingan berkala, dan penggunaan APD. Yang keempat, melewati tangga yang licin. Antisipasinya jatuh dari tangga. Recognition-nya lantai yang licin mengakibatkan lumut yang banyak di daerah tersebut. Evaluation-nya terpeleset dan kontrolnya menggunakan karet ban di tangga yang licin sehingga tangga tersebut jadi tidak licin lagi. Misalnya aktivitas kontraktor pada saat malam hari di daerah tambang. Anticipation-nya kecelakaan berupa tabrakan terhadap kendaraan alat berat. Recognition-nya kekurangan penerangan di lingkungan kerja. Evaluation-nya mengatur dan menyediakan penerangan yang cukup bagi kontraktor sehingga pencahayaan tersebut membantu dalam proses produksi. Selanjutnya tuh controlling hal yang dapat dikontrol, yaitu menambahkan lampu yang ada di daerah tambang. Selanjutnya fishbone. Fishbone yang saya gunakan terhadap risiko keamanan dan keselamatan kerja. Kecelakaan kerja yang saya identifikasi menjadi fishbone pada slide ini yaitu mengenai percikan aliran listrik. Seperti dilihat pada slide, metode yang digunakan, masa training yang kurang, SOP yang tidak jelas, lingkungannya, udara yang panas, kurang ventilasi udara. Peralatan yang digunakan itu peralatan yang tidak memenuhi standar, menggunakan peralatan yang manual. Padahal pada saat ini banyak peralatan-peralatan yang otomatis yang bisa digunakan. Suara mesin mengganggu konsentrasi pekerja. Lalu mesin yang berjalan terlalu cepat, selanjutnya itu operator atau manusianya kurang fokus ketika bekerja, tidak mematuhi aturan yaitu menggunakan APD lengkap, dan kurang berhati-hati saat bekerja. Dana yang dibutuhkan yaitu dana untuk membeli APD yang dibutuhkan.
Selanjutnya alat pelindung diri. Alat pelindung diri adalah alat yang digunakan untuk mengantisipasi, minimalisasi kecelakaan yang akan terjadi ketika bekerja. Contoh yang bisa saya berikan yang pertama yaitu kontraktor bangunan. Potensi bahaya yang didapatkan yaitu tertimpa batu bata atau bahan proyek lainnya, atau bisa jadi saja tertimpa katrol atau alat berat. Solusi yang diberikan yaitu menggunakan helm safety dan berhati-hati terhadap lingkungan sekitar. APD yang bisa digunakan yaitu safety helmet. Selanjutnya, aktivitasnya yaitu pemadam kebakaran, potensi bahayanya terkena percikan api kebakaran. Solusi yang bisa diberikan yaitu menggunakan body suit dan berhati-hati saat menolong korban dan mempertimbangkan situasi keadaan. Dan APD yang bisa digunakan yaitu full body suit. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan tolong dimaafkan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.